Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan seorang lelaki yang namanya pernah disegani para ulama dan ditakuti para raja. Seorang hamba yang diberi anugerah ilmu luar biasa, bahkan doa-doanya tak pernah tertolak. Dialah Balaam bin Baura, seorang alim yang pada awalnya begitu dekat dengan kebenaran, namun pada akhirnya terseret ke jurang kehinaan karena satu penyakit hati, cinta dunia yang tak terkendali. Di satu masa ketika kaum Bani Israel berjuang melawan kebatilan, Balaam adalah orang yang seharusnya berdiri paling depan membela kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Ilmunya justru memalingkannya. Hawa nafsu mengikat hatinya, dan ia tergoda oleh bujukan para penguasa zalim yang menjanjikan harta, kedudukan, dan kemewahan. Inilah kisah tragis seorang alim yang kehilangan kemuliaannya. Kisah seorang yang diberi ilmu, namun tidak lagi dituntun oleh Allah karena hatinya telah memilih dunia. Kisah Balaam bin Baura ketika ilmu tidak lagi menjadi cahaya, melainkan menjadi jalan menuju kebinasaan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Namun sebelum lanjut, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam catatan sejarah umat terdahulu, terdapat satu nama yang dikenal bukan karena keteguhan imannya, melainkan karena kejatuhannya dari derajat yang mulia ke lembah kehinaan. Ia adalah Balaam bin Baura, seorang alim yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pernah ia mencapai kedudukan tinggi dan masyhur sebagai sosok yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya seluruh anugerah dan pengetahuan yang dimilikinya tak lagi berarti. Ia tergelincir ke dalam jurang kesesatan akibat menuruti hawa nafsu. Sosok Balaam bin Baura, ia berasal dari klan Balka, salah satu cabang dari rumpun Bani Kanen. Balaam dikenal sebagai seorang ahli ilmu yang memiliki karomah, dan setiap doanya dikabulkan. Konon, hal ini disebabkan karena ia mengetahui Ismul Azam, nama agung Allah yang apabila digunakan dalam doa akan mengundang ijabah secara langsung. Syahdan, setelah Nabi Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun, Allah memerintahkannya untuk menuju wilayah yang dihuni oleh Bani Kan'an, sebuah kaum kafir yang zalim dan tirani. Musa bersama kaumnya ditugaskan untuk memerangi kejahatan dan kemungkaran di negeri tersebut. Disinilah titik balik kejatuhan Balaam dimulai. Ketika berita kedatangan Nabi Musa menyebar, para pembesar negeri menjadi gentar. Mereka lalu meminta Balaam agar mendoakan keburukan atas Musa dan Bani Israel, dengan alasan bahwa jika kaum Musa menguasai negeri mereka, maka penduduk asli akan terusir dan tertindas. "Wahai Balaam," kata mereka, "Musa bin Imran tengah menuju kemari bersama kaumnya. Mereka pasti akan membunuh kami, mengusir kami dari rumah-rumah kami, dan menjajah negeri ini." Balaam menolak dengan tegas. Ia menjawab, "Celakalah kalian, Musa adalah utusan Allah. Di belakangnya ada malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan terhadapnya?" Namun, para pembesar itu tidak menyerah. Mereka terus membujuk Balaam dengan berbagai rayuan dan janji-janji duniawi. Awalnya Balaam tetap teguh, sadar bahwa Musa adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah digoda dengan harta, kedudukan, dan kekuasaan, akhirnya ia goyah. Singkat cerita, Balaam naik ke atas bukit dengan niat untuk mendoakan kebinasaan Nabi Musa dan Bani Israel. Namun anehnya, setiap kali hendak melaknat Musa, lidahnya justru berbalik memuji. Bahkan doanya malah berbalik menimpa kaumnya sendiri. Ia berusaha mengubah isi doanya, tetapi tidak mampu. Gagal dengan cara itu, Balaam mengambil jalan licik. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan maksiat dan menyadari bahwa Bani Israel akan terkena murka jika terjerumus ke dalam dosa. Maka ia pun merancang siasat jahat, menjerumuskan mereka ke dalam perzinaan. Ia meminta kaumnya mengirim seorang wanita cantik yang telah dirias agar tampil memikat. Untuk menutupi niatnya, wanita itu dikirim dengan dalih berdagang. Rencana itu pun berhasil. Seorang tokoh Bani Israel bernama Zamra bin Salum terpikat dan tergoda. Ia melanggar larangan Nabi Musa alaihissalam dan jatuh ke dalam perangkap dosa yang telah dirancang Balaam.
Akibat perbuatan itu, Allah menurunkan bencana kepada Bani Israel. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa merekalah yang kemudian ditimpa wabah penyakit saun. Dalam riwayat lain, dikisahkan bahwa Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Semua itu diyakini sebagai konsekuensi dari dosa besar yang dimulai oleh kelicikan Balaam bin Baura. Kisah tentang Balaam bin Baura banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir dan sirah. Meski cukup masyhur di kalangan ulama, namun secara keseluruhan kisah ini termasuk ke dalam kategori Israiliyat, yaitu kisah-kisah umat terdahulu yang bersumber dari kitab-kitab Bani Israel. Oleh karena itu, kebenaran detail ceritanya tidak bisa dipastikan secara mutlak. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW telah memberikan pedoman, yang artinya, janganlah kalian mempercayai ahli kitab, dan jangan pula kalian dustakan. Tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Al-Tafsir wal Mufassirun, Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi membagi kisah Israiliyat ke dalam 3 kategori. Pertama, kisah yang dapat diterima karena didukung oleh dalil syar'i yang sahih. Kedua, kisah yang tertolak karena bertentangan dengan ajaran Islam dan akal sehat. Dan yang ketiga, kisah yang tidak dapat dipastikan kebenarannya maupun kebatilannya. Kisah-kisah semacam inilah yang seringkali dinukil oleh para mufasir klasik sebagai pelengkap penafsiran. Kisah Balaam bin Baura di zaman sekarang meskipun detail kisah Balaam bin Baura tergolong sebagai bagian dari riwayat Israiliyat yang kebenarannya belum dapat dipastikan secara mutlak. Namun nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya menyimpan pelajaran penting bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia ilmu, agama, dan dakwah. Kisah ini mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan terletak pada banyaknya ilmu yang dimiliki, melainkan pada sejauh mana ilmu itu membentuk akhlak, menjaga lisan, dan membimbing hati untuk tetap teguh di atas jalan yang lurus. Ilmu yang tidak dibarengi dengan integritas batin justru bisa menjadi sebab kehancuran diri. Di tengah derasnya arus informasi dan kemudahan mengakses pengetahuan agama hari ini, kisah Balaam tampil sebagai cermin yang sangat relevan. Banyak orang mampu mengutip ayat dan hadis dengan mudah, bahkan menyebarkannya kepada khalayak, namun tidak sedikit pula yang akhirnya tergelincir, menjadikan ilmu sebagai alat untuk memuaskan ambisi pribadi, mendulang pengaruh, atau bahkan memecah belah umat. Kita patut bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah karuniakan, namun lebih dari itu, kita juga harus senantiasa waspada. Sebab ilmu bisa menjadi cahaya yang menerangi perjalanan menuju Allah, namun bisa pula berubah menjadi batu sandungan jika tidak dibarengi dengan keikhlasan, kerendahan hati, dan pengendalian nafsu. Jangan sampai kita mengulang tragedi Balaam bin Baura, seorang alim yang pernah begitu dekat dengan Allah, namun akhirnya jatuh terhina karena tunduk pada bisikan hawa nafsu. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang menuntun kami kepadamu, bukan sebagai hijab yang menjauhkan kami darimu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.